Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Seraki Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali setelah sekian pekan kita tidak bertemu dan digantikan dengan ustadz yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan tentu kita berharap semoga kita pun juga bisa mengamalkan apa yang kita ilmui. Salawat beserta salam semoga selalu teriring kepada kekasih kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Seraki Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah penyakit yang cukup serius dan cukup berbahaya dan cukup mematikan. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa penyakit yang paling berbahaya setelah sekian observasi dan seterusnya bisa jadi kanker atau apa biasanya jantung, mengerikan, berbahaya, dan mematikan.
HIV, kemudian apa itu gagal ginjal, terus paru-paru itu namanya apa itu? Yang pengobatan 6 bulan itu tuh, TBC ya, dan seterusnya. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa penyakit-penyakit itu adalah penyakit yang cukup serius, cukup berbahaya, dan cukup mematikan. Padahal di sana ada penyakit yang lebih bahaya daripada itu semua. Karena bisa jadi para ulama juga menyebutkan adanya penyakit-penyakit medis tadi, baik itu kanker, baik itu TBC, baik itu jantung dan seterusnya, bisa jadi disebabkan karena penyakit yang insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu penyakit ain. Tapi banyak orang mungkin kurang kurang waspada karena mereka tidak tahu tentang penyakit ain itu. Bisa jadi tidak sedikit dari kita baru tahu istilah penyakit ain. Apa sebabnya, bagaimana dampaknya, bagaimana ngerinya. Penyakit ain ini luar biasa. Tadi saya sampaikan, mungkin bisa jadi adanya kanker, adanya jantung, adanya gula, adanya TBC dan macam-macam. Kata para ulama, di antara sebabnya bisa jadi karena penyakit ain ini. Lihat ini, saya sebutkan sedikit Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya penyakit ini. Dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain." Hadal hadis rawahu Muslim. Al-ainu haq. Penyakit ain itu benar adanya. Penyakit ain itu enggak enggak diada-adakan. Penyakit ain itu memang ada. Enggak tahu kalau penyakit ain dalam istilah orang Jawa apa itu? Kalau nggak salah saya pernah dengar bukan serawan apa ya? Sawan apa ya? Mungkin kurang lebih kayak gitu. Kena sawan ini orang. Kena sawan ini anak. Nah, itu dalam bahasa Arab istilahnya ain mungkin. Kata Nabi Muhammad, al-ainu haq. Penyakit ain itu benar adanya. Saya sebutkan bahaya dulu karena agar kita semakin semangat dan kita semakin mendalami apa itu penyakit ain. Kata Nabi Muhammad, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Ada temenan. Kata beliau, lau kana syai'un sabiqal qadar sabaqathul ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka niscaya ain itu bisa mendahului takdir. Karena saking bahayanya penyakit ini. Saya ingin sebutkan hadis yang lain. Lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang isnadnya hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ain tudkhilur rajulul qabra. Ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kuburan. Berarti maksudnya ain itu mematikan. Ain tudkhilur rajula al-qabra. Ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kuburan. Nah, ini mengerikan. Kalau ada orang bilang jantung mengerikan, kanker mengerikan, iya betul itu semua mengerikan. Tapi penyakit ini juga tidak kalah mengerikan. Karena bisa jadi adanya jantung, adanya kanker dan penyakit-penyakit medis yang lainnya bisa jadi dari penyakit ain. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsar man yamutu ba'da qada'illah wa qadarih bil ain." Ini simak hadis ini baik-baik. Bismillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsar, kebanyakan man yamutu ba'da qada'illahi wa qadari bil ain." Kebanyakan orang yang mati disebabkan oleh ain. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thulutsai man fil qabr bisababil ain aw kama qala." 2/3. Ada sepertiga, 2/3, 1. 2/3 orang yang ada di kuburan
itu mati disebabkan karena penyakit ain. Lihat itu, saking mengerikannya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang umum beliau mengatakan aktsar man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Sebagian orang yang mati betul disebabkan karena takdir, iya. Disebabkan karena qada dari Allah, ketetapan dari Allah, iya. Tapi setelah takdir dari Allah, kebanyakan orang yang mati itu disebabkan karena penyakit ain. Dalam riwayat tadi saya sebutkan juga thulutsai man fil qabr bisababil ain. 2/3 orang yang sekarang di kuburan mati itu sebabnya karena penyakit ain. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikannya penyakit ain. Tapi sekali lagi mungkin banyak di antara kaum muslimin yang belum ngerti tentang penyakit ain, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ain dan apa penyebab penyakit ain. Nanti insya Allah saya sedikit sebutkan bahwa penyebab penyakit ain itu bukan sekedar keluar dari orang yang hasad saja, enggak. Dari orang soleh pun juga bisa keluar itu penyakit ain. Jadi orang soleh itu juga bisa mengeluarkan dan menjadi sebab munculnya penyakit ain. Nanti insya Allah kita akan lihat penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut sebab penyakit ain dan seterusnya, saya ingin sampaikan sedikit tentang apa itu ain. Apa itu penyakit ain sebagaimana yang dijelaskan oleh para al-ulama. Ain secara bahasa itu artinya adalah mata. Ainun, istrinya Pak Habibie. Karena istrinya Pak Habibie namanya Ainun, akhirnya beliau kalau nggak salah punya rumah sakit yang memang khusus untuk mata kalau nggak salah. Jadi tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ain. Jadi ainun itu bahasa Arabnya adalah mata. Jadi gampangnya penyakit ain itu adalah penyakit yang muncul dari sebab mata. Kok bisa Ustaz? Bisa. Nanti saya akan bacakan kisah-kisah yang luar biasa yang kadang tidak masuk akal, kayaknya tidak masuk akal. Tapi yo memang seperti itu terjadi karena bahayanya penyakit ain. Yaitu tadi ain adalah penyakit yang disebabkan dari pandangan mata. Saya sebutkan ucapan salah seorang syekh, ini cucuk dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan mungkin cicitnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau mengatakan isobatul ain ghairuhu bi'ainihi. Seseorang yang memandang itu bisa menimbulkan gangguan pada yang dipandang. Itu pengertian ain adalah pandangan yang dipandang oleh seseorang yang dapat menimbulkan efek gangguan pada orang, pada sesuatu yang dipandang. Saya tidak mengatakan gangguan pada orang yang dipandang, karena efek dari memandang yang muncul dari mata itu bisa jadi orang, makhluk hidup, bisa jadi juga terkena pada makhluk mati. TV bisa kena ain, kulkas bisa kena ain, motor bisa kena ain, sawah bisa kena ain. Jadi ain itu bukan sekedar objeknya itu manusia saja, bukan objeknya hewan saja atau makhluk hidup saja, tapi objek dari pandangan mata tadi juga bisa menimpa barang-barang mati. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Itu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, isobatul ain ghairahu bi'aini. Seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandang. Dijelaskan oleh ulama yang lain, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan i'jabul ain bisyai' thumma tutbi'uhu kaifiyatu nafsihil khabithah thumma tasta'inu ala tanfidhi sammiha binadhariha ilal ma'in. Ain itu awalnya dari rasa kagum, dari rasa takjub. Ijabu al-ain bisyai, kagumnya seseorang akan sesuatu hal, baik itu manusia, baik itu bayi, baik itu hewan, baik itu rumah, baik itu kulkas, apapun.
Awalnya itu dari rasa kagum, takjub. Thumma tatbi'uhu kaifiyatu nafsihil khabitha. Kemudian diikuti oleh respon jiwa yang kotor. Awalnya kagum, kemudian muncul diikuti oleh jiwa yang kotor. Thumma tasta'inu ala tanfidhi sammiha binadhariha ilal ma'in. Kemudian pandangan mata yang melihat dengan takjub dan kagum tadi mengeluarkan respon racun yang akan mengenai orang yang atau barang yang atau sesuatu yang dilihat. Kayaknya nggak masuk akal. Kalau mungkin jenengan lihat film kartun-kartun dulu, film-film kartun ya Ultraman anak-anak kecil kita, kadang kan ada kekuatan yang keluarnya lewat gitu lah. Ya mungkin kurang lebih kalau muncul itu kayak gitu. Cuman nggak muncul aja. Karena penyakit ini memang awalnya takjub, kagum. Kemudian muncul rasa dari sesuatu yang kotor dari jiwa, kemudian ngelihat sesuatu yang takjub, nah itu kotorannya, racunnya keluar lewat pandangan mata dan mengenai sesuatu yang kita lihat. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu yang disebut dengan penyakit ain. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya sebutkan juga ucapan ulama yang lain. Al-ain huwa ta'thirun salbiyun minal kalam. Ain itu adalah efek negatif yang muncul dari lisan atau muncul dari pandangan mata. Ain itu efek negatif yang muncul dari lisan atau muncul lewat mata pada sesuatu hal, baik karena kagum atau karena hasad. Berarti Bapak Ibu, dari pengertian ini, ain itu muncul karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah kagum, takjub. Nah ini penting, nanti kita akan sampaikan wong Pekalongan kalau seneng kagum dengan sesuatu, kabeh ngomongnya edan. Edan ganteng epok. Ya, edan mancung epok gitu ya. Dan pokoknya edan semua sudah. Ya. Idi sakpore gitu ya, atau ucapan-ucapan yang lain. Nah ini penyakit sosial. Memuji itu penyakit sosial yang sangat berbahaya. Bisa jadi orang yang kita puji akhirnya kena kanker, kena ini karena kita memujinya dan kita tidak menyebut nama Allah. Akhirnya dia terkena apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yaitu penyakit ain. Jadi penyakit ain itu disebabkan, kata beliau, pertama ta'ajjuban, takjub, kagum melihat sesuatu, au hikdan, atau hiqd, hasad, atau karena hasad. Jadi sumber penyakit ain itu muncul karena dua, kalau nggak kagum, hasad. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan nih. Wa qad yakunu hadza syai' insan au bahimatan au nabatan au malan au baitan au markaban au tijaratan au ghairi dzalik. Objek yang terkena ain yang dilihat, baik itu karena kagum atau karena hasad tadi, yang kemudian akhirnya terkena penyakit ain tadi, itu macam-macam. Bisa terkena manusia, bisa terkena hewan, bisa terkena harta. Edan, duitmu akeh nemen ke. Bisa juga kena ain tuh. Edan kurtamu kok laris temenan ke. Apa namanya, tipsra men laris top sakpore gue memang. Hati-hati, bisa kena ain tuh. Au baitan, rumah, bikin rumah baru dengan datang pengajian di rumah yang baru, kemudian catnya baru, kemudian muncul ucapan pujian yang tidak diikuti dengan ucapan memuji Allah. Gimana yang muji rumah yang bagus? Nah, kita sudah terbiasa, Masya Allah. Kalau yang mungkin tanpa Masya Allah, idi omah saiki anyar, orang undang-undang misalkan tuh, opah omahmu saiki ya, macam-macam. Nah ini berbahaya. Sekali lagi, banyak di antara kaum muslimin yang mereka ketika memuji tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini berbahaya. Makanya harapannya ini pembahasan tentang ain ini jenengan sudah paham, kemudian sampaikan kepada orang lain.
Terlebih orang-orang yang masih awam, yang mereka jarang ngaji, kalau sudah ngaji biasanya menguji jelas, Masya Allah, Barakallahu fiik. Tapi orang-orang awam di luar, saudara, kakak, adik, anak, ibu, bapak, tetangga, ini mungkin yang masih awam, ajari. Ketika mereka muji, harus muji dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au markaban, atau markab. Markab itu kendaraan. Punya mobil baru, punya motor baru, dipuji, hati-hati. Au tijaratan, au ghairi dzalik, atau dagang, atau yang semacamnya. Jadi intinya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ain itu penyakit yang benar adanya. Disebabkan karena dua, nanti saya akan sebutkan lebih lanjut, karena hasad dan juga karena kagum. Dan objek yang bisa terkena ain itu bukan hanya barang atau bukan hanya makhluk hidup saja, tapi barang pun juga bisa terkena penyakit ain. Maka waspada, hati-hati dengan penyakit ini, apalagi terhadap orang yang makhluk hidup. Rasulullah SAW tadi mengatakan aktsar man yamutu ba'da qada'illahi bisababil ain. Kebanyakan orang yang mati itu disebabkan karena penyakit ain. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kita masuk pengertian dan bahaya penyakit ain. Kita sekarang masuk pada poin yang selanjutnya. Sebab penyakit ain. Tadi sudah saya singgung, cuman saya akan sampaikan lebih lanjut tentang dua sebab seseorang atau barang terkena penyakit ain. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, tadi sebabnya ada berapa? Sebab seseorang itu terkena penyakit ain karena dua. Kalau tidak hasad, kagum. Hasad kita bahas yang pertama dulu, hasad. Hasad itu artinya adalah dengki, iri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang bahaya hasad di dalam surat Al-Falaq yang insya Allah kita hafal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasadnya orang yang dia sedang hasad. Sebagian ulama, Bapak Ibu yang pernah saya baca, hasad, lihat ayat ini, ayat tentang hasad itu datang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ayat tentang wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Habis itu wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat sebelum wa min syarri hasidin idza hasad bunyinya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Saya mau nanya, ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad itu ayat yang bicara tentang apa? Ilmu sihir. Dan kami berlindung ya Allah kepadamu dari jeleknya wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan di buhul-buhul sihir mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang jeleknya hasad. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penyakit hasad setelah praktek sihir karena dampak hasad dan sihir sama-sama berbahaya. Praktek sihir itu nggak kelihatan sebabnya, ujuk-ujuk sakit, ujuk-ujuk kalau diperiksa ya sakit perutnya, diperiksa nggak ada apa-apa. Tapi ada efeknya, tapi sebabnya nggak tahu. Dicek medis, ya nggak apa-apa. Kalau kepalanya sakit banget, itu seperti ditusuk-tusuk rasanya, seperti dipukuli. Kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai dibawa ke mana itu? Kadang dimasukin ke helm, CT scan ya. Di CT scan sehat semua, nggak masalah semua. Sebabnya nggak kelihatan, tapi dampaknya ada. Itu makna dari penyakit sihir. Dan kata para ulama, hasad itu sama seperti sihir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang bahaya hasad setelah bahaya tentang masalah ilmu sihir. Hasad itu nggak kelihatan. Orang yang hasad kadang dia nggak menampakkan.
Kita punya kenikmatan, kita punya sesuatu hal, kita punya mobil baru, misalkan kita punya rumah baru, rumahnya kemudian ramai didatangi orang, mungkin kita punya anak baru, mungkin kita punya duit banyak, akhirnya dengan duit itu kita bisa pergi-pergi. Banyak orang di luar sana yang hasad. Bisa jadi orang yang hasad adalah orang yang paling dekat dengan kita. Cuman dia menampakkan wajah yang seakan-akan care. Care itu perhatian dan seterusnya. Padahal dalam hatinya dia menyimpan hasad. Dari matanya sampai ke kita, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, kita terkena penyakit ain. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman yang penuh dengan keterbukaan ini, adanya media sosial, jangan mudah membuka apa yang kita miliki dari nikmat yang telah Allah kasih. Ada kita punya motor baru, foto taruh di mana? Status. Punya istri baru, ya karena belum pernah punya istri kan, punya istri baru, gendengan foto taruh di status, ingin dipamerkan, nih bojoku ayu sopo dhisik sing milik, kan banyak seperti itu secara tidak langsung. Kemudian punya rumah baru difoto, punya bayi juga berbahaya. Di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika dibacakan untuk seorang bayi adalah u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitaniw wa hammah wa min kulli ainin lama. Harus hafal itu doanya. Apalagi yang punya bayi, yang punya cucu. Nanti cari di Mbah Google ada. Harus catat, harus hafal. Karena pentingnya doa tersebut. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang walaupun para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini hasan, sanadnya bagus. Saya sebutkan hadisnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kita semua ini punya keinginan. Saya pingin punya rumah, jenengan mungkin pingin punya mobil, pingin punya HP yang bagus, dan seterusnya. Kita semua punya keinginan, kita semua punya harapan. Kata Nabi Muhammad, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Bantulah dirimu sendiri untuk merealisasikan keinginanmu dengan engkau tidak banyak cerita. Saya pingin rumah, nggak usah ketemu di orang. Saya punya duit tuh, insya Allah saya besok mau beli rumah. Cerita lagi. Ketemu orang ini di pengajian, cerita. Ketemu di kantor, cerita. Ketemu di sini, cerita. Akhirnya semua diceritain. Jadi keinginannya diumbar. Dan Nabi Muhammad mengatakan bukan seperti ini seharusnya. Sikap seseorang yang punya keinginan jangan mudah diumbar. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis tersebut, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Hawaij itu kebutuhan, keinginan. Kebutuhan, keinginan apapun, baik itu sifatnya duniawi atau sifatnya agama. Saya ingin umroh, insyaallah saya pekan depan mau umroh, diceritakan semua, gak perlu. Mungkin cerita boleh, wa amma bi ni'mati rabbika, hadis boleh cerita, tapi cerita sama orang-orang yang memang sudah kita kenal baik agamanya, orangnya nggak muda, dan kita kenal banget lah sama dia. Tapi minimal jangan kita buka dan umbar semua kepada orang-orang yang kita kenal. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk tidak mengumbar setiap keinginan yang ingin kita capai? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat mesti ada yang tidak suka. Setiap orang yang punya nikmat mesti ada orang yang tidak suka. Dan saya tadi sampaikan bukan menuduh, tapi dalam rangka waspada. Bisa jadi orang yang ada di sebelah kita, yang main bareng sama kita, yang pokoknya dekatlah sama kita, ternyata dia adalah orang yang paling tidak senang kalau kita
bahagia. Jadi mau bahagia, mau sedih tidak perlu diumbar di medsos. Kalau sedih kita umbar, yang tidak seneng tambah bahagia. Kalau seneng kita umbar, yang nggak seneng menderita. Hasad, ya bukan berarti Pak Ora men sengojo menderita Ustaz. Saya pergi jalan-jalan tak taruh di video Pak Ora sengojo memang men kai menderita. Ini jenengan berarti belum tahu bagaimana ngerinya penyakit hasad. Penyakit ain. Dan tadi nanti para ulama juga menyebutkan bahwa penyakit ain itu bisa saja menimpa bukan karena melihat langsung. Saya ngelihat Mas Amsori ganteng, masya Allah. Naudzubillah. Ya. Kayak gini bisa. Tapi saya melihat fotonya Pak Amsori lebih ganteng lagi. Neng WhatsApp ternyata lebih ganteng. Langsung dipuji-puji. Itu juga Pak Amsorinya di rumah bisa kena ain. Padahal saya mujinya hanya lewat foto, lewat HP. Tapi Pak Amsori yang di rumah mungkin lagi minum, ujuk-ujuk kesenggrot, bisa jadi kena ain. Ini bahayanya ain. Jadi bukan sekedar kena langsung saja, tapi juga bisa kena secara tidak langsung karena kita melihat video atau gambarnya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hasad ya, hati-hati dengan masalah hasad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak-banyak berlindung dari orang-orang yang hasad. Kata Lajnah Daimah itu bahasanya MUI-nya Saudi. Beliau mengatakan fakullu ainin hasidun walaysa kullu hasidin aina. Setiap orang yang bisa menimbulkan ain itu biasanya disebabkan karena hasad. Hati-hati. Ini yang pertama. Jadi sudahlah, gunakan media sosial, gunakan Facebook, gunakan WhatsApp untuk menyebar kebaikan saja. Tidak perlu menyebar tentang kepribadian kita masing-masing. Yang kedua, apa tadi sebabnya ain yang kedua? Kagum, takjub. Nah ini wong Kalongan siti-siti gumunan. Lihat sesuatu indah, gumun. Lihat sesuatu yang bagus, kaget. Gumunan, kagetan, kaguman. Saya ingin sampaikan sebuah hadis yang ini disebutkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab beliau yang terkenal Al-Muwatta dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Irtasala abi, kata seorang sahabat Nabi Muhammad, ini cerita bagus nih. Namanya Abu Umamah. Sahabat Nabi ini namanya Abu Umamah. Bapaknya namanya Sahal. Beliau mengatakan, irtasala abi. Bapakku suatu ketika pernah mandi. Berarti yang cerita Abu Umamah. Bapaknya siapa tadi namanya? Sahal. Irtasala abi Sahal bin Hunayf. Bapakku Sahal bin Hunayf itu pernah mandi terus saya kecil ini, bil Khorror. Ada sebuah tempat namanya Khorror. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi. Yang namanya mandi otomatis lepas baju, lepas jubahnya. Lihat nih. Wa Amir bin Utbah, Amir bin Rabi'ah, yanzur, ketika itu ada seseorang namanya Amir bin Rabi'ah ngelihat bapakku sedang mandi. Ketika itu Sahal bin Hunayf lepas jubahnya, kelihatan kulitnya. Qala, dicerita nih, wa kana Sahal rajulan abyad hasanal jild. Dan Sahal ini disebutkan bahwa dia orang yang putih, resian, ganteng. Hasanal jild, kulitnya itu bersih. Ganteng, putih, kulitnya bersih. Gimana bersihnya? Jangan biar tergambar, nih lihat nih.
Qala faqala Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ketika ngelihat Sahal bin Hunayf lepas baju, lepas jubah, kelihatan kulit yang putih dan bersih tadi, beliau mengatakan, mengomentari, ma ra'aitu kal yaum wala jilda adra fawuqi as-Sahal makanahu. Kata Amir bin Rabi'ah ketika ngelihat kulitnya Sahal bin Hunayf yang putih, bersih, resian tadi, beliau mengatakan, saya belum pernah ngelihat kulit sebagus kulitnya Sahal. Dan saya belum pernah melihat kulit seputih, lebih putih daripada kulitnya Sahal. Bahkan wanita pun kalah putihnya dan kalah bersihnya dengan Sahal. Mungkin kalau kita sekarang, edan. Tapi beliau nggak ada edan ya di sana. Ma ra'aitu kal yaum wala jilda adra mithlahu. Saya belum pernah ngelihat kulit seputih kecuali Muya Sahal. Bahkan kulitnya perempuan kalah putih, kalah resik sama Sahal. Padahal perempuan itu kan ya macam-macam lah, dandannya lama. Mungkin sekarang Korea ya, putih gitu, opa-opa katanya ini. Fawuqi as-Sahal makanau. Saat itu juga Sahal langsung meriang. Saat itu juga Sahal langsung sakit. Fastadda waqahu, dan semakin hari sakitnya semakin parah. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira anna Sahlan wuqi'a wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah. Nah, sebenarnya Sahal bin Hunayf itu mau pergi bareng sama Rasulullah. Karena tadi mandi, kemudian dipuji sama Amir bin Rabi'ah, akhirnya sakit, kemudian ada seseorang yang diutus oleh Sahal untuk pergi menemui Rasulullah dan mengabarkan, ya Rasulullah, Sahal bin Hunayf meriang dan sakitnya tambah parah, sehingga dia tidak jadi ikut pergi bersama jenengan. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Sahal billadzi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Akhirnya mendengar Sahal sakit, Nabi Muhammad SAW langsung datang ke rumahnya Sahal bin Hunayf, ditanya, ada apa kok kamu sakit? Dilihat, dicek, dijenguk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Sahal, dikasih tahu sama Sahal billadzi kana min sya'ni Amir. Dikasih tahu, ya Rasulullah, waktu saya mandi beberapa hari yang lalu, saya lepas jubah saya, Amir muji-muji saya ya Rasulullah. Katanya kulitnya saya itu putih, kulitnya bersih, bahkan kulit bersihnya saya itu lebih bersih daripada kulitnya wanita. Padahal wanita orang Arab itu kalau pakai baju kerubuhan. Kalau wanita sekarang hitam pantas karena buka-bukaan soalnya. Ya. Lanjut. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Lihat ini bahasan Nabi Muhammad SAW. Ketika tahu bahwa Amir muji-muji Sahal, apa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Mengapa seseorang kok tega menyakiti saudaranya? Lihat ini, lihat bahasanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Amir memuji Sahal, kemudian Sahalnya sakit, Nabi Muhammad mengatakan, kenapa kok ada seseorang yang tega menyakiti saudaranya? Berarti jenengan kalau muji orang lain itu sama saja jenengan menyakiti orang lain. Bisa jadi sakitnya hissi itu sakit yang memang dirasa, bisa jadi sakit yang tidak dirasa. Apa itu? Hilang keikhlasannya. Ya Allah, tat jenengan nek ngisi kok iso orang ngantuk iki sih, tat. Boleh lah ngisi gitu, tapi jangan di depan saya. Yang tadinya saya sudah mau ikhlas, jenengan bilang seperti itu, kesundul ini kepala saya ke langit. Langsung terbang. Itu satu, menyakiti secara batin, dan yang kedua menyakiti secara zahir karena bisa jadi terkena ain. Lihat komentar Nabi Muhammad SAW. Alama yaqtulu ahadukum akahu. Kenapa kok kalian kejam sekali menyakiti saudara kalian sendiri? Ala barrakta
Lalu kenapa kok kalian itu tidak mengucapkan barakallahu fi ketika memuji saudara kalian? Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti saya akan sebutkan, tapi disebutkan di hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau memang ingin muji, sebutkan dan doakan barakallahu fi. Doakan keberkahan untuk saudara Anda. Kemudian kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan innal aina haqqun, sesungguhnya ain itu benar adanya. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ibu-ibu terutama mungkin yang suka muji-muji, hati-hati, nggak usah banyak-banyak muji. Tilik bayi nggak usah dipuji-puji. Pak orang mau ganteng ya wes, masya Allah, barakallahu fiik, sudah. Bapaknya, ibunya, yo pantes anak yang ganteng, wong bapak ibu ganteng kok, pantes anak yang ayu, wong ibu be ayu kok. Ibunya putih, anaknya putih, kok pantas. Akhirnya yang kenain satu rumah itu. Bapaknya dipuji, istrinya dipuji, anaknya dipuji, belum simbahnya laki-laki, simbahnya juga nganteng. Simbah emang gantengnya kok kena lagi, ya sudah. Keluarga sakit semua akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini, dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan wa annal ain takunu ma'al ijab walau bighairi hasad. Ain itu bisa terjadi karena kagum walaupun tidak ada unsur hasad. Jadi ain itu bisa terjadi karena hasad dan ain itu bisa terjadi karena kagum. Dan kagumnya itu bisa muncul walaupun tanpa ada rasa hasad. Jadi benar-benar saya kagum sama seseorang dan saya nggak ada hasad. Saya takjub sama orang itu karena pinternya, karena hebatnya, karena gantengnya. Saya nggak hasad sama sekali. Itu bisa memberikan efek penyakit ain. Innal ain takunu ma'al ijab walau bighairi hasad. Ini kata beliau lagi, seperti yang saya sampaikan di awal. Walau minar rajulil muhibbi au minar rajulis salih. Dan ain itu bisa muncul karena kekaguman walaupun tidak ada hasad di dalamnya, dan ain itu juga bisa muncul karena hasad karena kagumnya orang yang mencintai. Saya seneng melihat Pak Wir, masya Allah badannya keker, masya Allah kan saya nyebut masya Allah kan, masya Allah badannya nyenang ke, kalau dibanding sama saya yo teper saya, masya Allah. Walaupun itu dari orang yang senang tanpa ada unsur hasad sama sekali, itu bisa terkena ain. Walau minar rajulis saleh, dan ain itu juga bisa muncul dari orang yang soleh. Lihat itu, berarti ain itu bukan dari orang yang jelek saja, bukan dari hasad saja, tapi ain itu bisa muncul dari orang yang kagum, dan yang kagum walaupun itu orang soleh itu juga bisa terkena ain. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya pengalaman, nggak tahu mungkin itu ain, mungkin itu ain. Tapi nanti saja saya ceritakan di akhir aja, biar tombol ngantuk. Ini sekarang jangan belum ngantuk soalnya. Ya. Intinya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ain itu disebabkan karena hasad, dan ain itu juga bisa disebabkan karena kagum walaupun tidak ada hasad. Jadi benar-benar senang, benar-benar kagum, itu juga bisa memberikan efek ain. Nah, sekarang poin selanjutnya. Ain itu juga bisa menimpa benda mati. Ain itu bisa menimpa benda mati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengajarkan doa yang kita baca kalau pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya fi dini, lupa saya, fid dunya wal akhirah. Baik.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu doa yang biasa dibaca kalau orang yang baca zikir pagi dan zikir petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan. Pada apa? Fi dini, pada agamaku. Wa dunyaya, pada duniaku. Wa ahli, pada keluargaku. Wa mali, dan pada hartaku. Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dunianya, agar hartanya diberikan keselamatan. Kata para ulama, maksud dari doa dari Nabi Muhammad SAW agar Allah memberikan keselamatan bagi harta beliau adalah keselamatan dari penyakit ain yang dapat menimpa harta beliau. Maka di sini kata para ulama, ain itu juga bisa menimpa benda mati. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ain itu juga bisa menimpa benda mati adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi yang mungkin kita sering mendengarnya, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Kata para ulama, qala ba'du salaf man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul masya Allah la quwwata illa billah. Barang siapa yang dia takjub dengan keadaan seseorang atau harta seseorang atau anak seseorang, maka hendaklah wajib bagi dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Hal ini diambil dari ayat surat Al-Kahfi ayat ke-39. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ain itu juga bisa menimpa anak, dan ini yang berbahaya. Atau sebelum itu, tadi poin yang barusan kita bahas adalah ain bisa menimpa benda mati. Saya baca tulisan Ustadz, saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Beliau pernah menceritakan salah satu teman beliau, karena beliau tinggal cukup lama di Saudi sekitar 12 tahun. Beliau pernah cerita salah satu teman beliau yang kuliah di Universitas Islam Madinah cerita dia punya temannya ini rumahnya baru. Karena rumahnya baru, maka di dalam rumahnya perabotan rumah tangganya juga baru. Kulkasnya baru, TV-nya baru, mebelernya baru, kasurnya baru, dan semuanya baru karena memang rumah baru. Kemudian dia dikunjungi oleh temannya sekeluarga. Ketika masuk rumah baru, ya namanya perempuan. Perempuan itu condongnya ke rumah dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang surga itu ada bidadari, itu tujuannya agar menggerakkan hati para laki-laki. Perempuan diiming-iming bidadari gak respon, yang diiming-iming bidadari jenengan-jenengan ini yang respon. Tapi yang perempuan direspon oleh Allah, diiming-iming oleh Allah dengan rumah jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, perempuan sukanya perhiasan. Nah, ketika orang tadi teman Ustadz Arifin Badri tadi dikunjungi oleh temannya sekeluarga, istri temannya tadi masuk, kemudian dipuji semuanya. Rumahnya dipuji, kulkasnya dipuji, mejanya dipuji, TV-nya dipuji, kasurnya dipuji, pokoknya semuanya dipuji. Langsung ketika itu juga, ketika tamunya pulang, ketika mau nyetel TV, gak bisa nyala. Kulkasnya ketika dibuka, mati. Yang elektronik itu langsung mati seketika itu. Dipanggil teknisi, gak ada yang bisa. Dicek bener semuanya. Sudah dicoba ini, masih utuh gak bisa. Sudah komplit semua wasilah, semua usaha, semua ikhtiar sudah dicoba. Tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya mentok telepon Ustadz. Jadi temannya Ustadz Arifin Badri, telepon, Syekh, mohon maaf, rumah saya kok aneh sekali. Padahal baru beli, kok semuanya mati.
TV mati, kulkas mati, AC mati, pokoknya barang elektronik jadi rusak semua. Langsung ditanya, apakah barusan ada yang berkunjung ke rumahmu? Iya ada. Apakah dia muji-muji rumahmu? Iya, muji. Entek resik. Puji semua. TV dipuji, pokoknya dipuji. Ya itu sebabnya. Akhirnya, terus gimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini nanti masuk pada pembahasan selanjutnya habis ini, cara mengobati yang terkena air. Akhirnya Syekh tadi bilang, ya sudah, cari barang-barang yang kira-kira masih ada bekas tangan orang yang muji. Habis itu disiram air, bekas siraman air tadi diguyurkan ke barang elektronik yang nggak bisa nyala. Ini memper ya, TV gebyur banyu rusak. Mosok gitu ya. Masa bisa sembuh? Masa bisa sembuh? Ini elektronik saya, mosok disiram banyu wis jajalan. Tapi cari barang yang kira-kira pernah dipegang sama orang yang pernah muji. Dia pikir apa? Piring sudah dicuci. Gelas sudah dicuci. Dipikir-pikir gagang pintu rumah. Gagang pintu rumahnya kan ketika masuk megang gagang pintu rumah dibuka. Nah itu pernah kepegang. Mungkin masih ada bekasnya. Akhirnya disiram itu gagang pintu rumahnya dan bawah gagangnya itu ditadai. Disiram kemudian ditadai. Jadi airnya tadi adalah air yang bekas dipegang oleh orang yang pernah muji. Habis itu air tadi diambil, diciprat-cipratkan di kulkas, diciprat-cipratkan di TV, diciprat-cipratkan di AC, langsung sembuh seperti nggak sakit. Ya itu. Syekh, alhamdulillah, masya Allah, tespleng. Itu airnya mandi sekali. Maka ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, seperti itu cara seseorang mengobati penyakit air. Nanti insya Allah saya akan sebutkan setelah ini. Nah ini Bapak Ibu, penyakit air itu bisa sembuh total ketika kita mendapatkan orang yang muji. Karean kalau kita punya bayi, datang semua orang yang jenguk, muji semua. Lah itu sopo ya. Lah itu panggil semua di telepon, suruh datang lagi, suruh wudhu dulu. Nanti habis ini saya sebutkan. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'a sawta sabiyyin yabki. Aisyah pernah cerita, Nabi Muhammad suatu ketika pernah dengar suara anak kecil nangis terus. Faqala mali sayyidikum hadza yabki. Kenapa kok anak itu nangis terus? Kemudian fahalla istarqaitum lahu minal ain. Coba diruqyah, mungkin dia terkena ain. Jadi anak kecil yang mungkin nangisan terus ruqyah, mungkin bisa jadi dia terkena ain. Kalau ingin benar-benar sembuh seketika itu, cari siapa orang yang pernah muji anak tadi. Seperti halnya tadi barang mati tadi, barang elektronik bisa langsung sembuh ketika mendapatkan orang yang memuji. Terakhir karena sudah mau habis, saya ingin sampaikan tata cara penyembuhan penyakit ain. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tadi sudah saya sebutkan, cuman nggak saya sebutkan total. Rasulullah SAW bersabda, al-ain haq. Ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqatul ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itu akan mendahului takdir. Wa idza staghsaltum faghsilu. Apabila kalian mandi, maka gunakanlah air mandi itu untuk memandikan orang yang terkena air. Itu cara pertama. Kalau jenengan didatangi oleh seseorang, kemudian kayaknya jenengan sakit, bisa jadi karena ain, maka telepon sama teman jenengan, Mas, adai banyu bekas aduse sampean. Buat apa? Buat saya mandi.
Jadi kalau dia mandi pakai shower, bawahnya ditandai pakai ember. Terus habis itu bawahnya kasih ember. Habis itu air ember tadi bawa ke rumah jenengan, mandi pakai itu. Insya Allah terselang. Ya walaupun dia nggak pernah mandi, nggak apa-apa. Itu apa namanya cara yang diajarkan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Campur air keringatnya nggak apa-apa. Semakin campur mungkin semakin terselang. Karena bekas orang yang memang memuji. Yang kedua, mandi dari air bekas wudhu orang yang menyebabkan ain. Rasulullah SAW beliau mengatakan tadi tentang kisahnya Sahal bin Hunayf dengan temannya yang muji Amir bin Rabi'ah. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiran an yatawadda. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Amir untuk berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain wa rukbatayhi wa dakhilata izarihi wa amara an yasubba alaihi. Disuruh wudu, sisa bekas air wudunya ditampung air. Nah, air bekas wudu tadi digunakan mandi oleh orang yang terkena air. Dari hadis yang lain Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kana yu'marul ain fayatawadda. Dulu orang yang menjadi penyebab ain diperintahkan untuk wudu. Tsumma yaghtasilu minhul mu'in. Kemudian orang yang terkena ain itu disuruh mandi dengan air bekas wudunya orang yang terkena atau orang yang menjadi penyebab ain. Itu cara yang paling ampuh, seperti tadi TV disemprot air langsung sembuh. Kalau memang tidak ketemu siapa ini yang muji dan seterusnya, ya sudah pakai ruqyah. Diruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Seperti halnya seseorang ngeruqyah. Ini diantara cara menyembuhkan orang yang terkena ain. Pertama berarti dimandikan pakai air bekas mandi orang yang menjadi penyebab ain, atau berwudu dengan air yang juga dari bekas wudunya, mandi dengan air bekas wudunya orang yang menjadi penyebab ain. Kalau nggak bisa semua karena kita nggak tahu siapa yang muji, maka diruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita jangan sampai menjadi penyebab orang lain sengsara karena kita muji dia dan seterusnya. Kalaupun memang harus muji, maka sebutkan nama Allah, Masya Allah, atau doakan dia, Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi Anda. Dan ketika jenengan mungkin naruh foto anak dan seterusnya, maka minimalisir hal tersebut. Kalaupun memang mau taruh, ditulis, jangan lupa ucapkan Masya Allah dan seterusnya. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau mau muji ucapkan sholawat. Saya pernah dapat sebagian orang kalau mau muji ucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Anaknya lucu, oh Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini wallahu ta'ala alam, tidak ada asalnya. Lakukan aja sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tadi. Kalau kita mau muji, maka fal yubarrikhu, maka ucapkan doa keberkahan bagi orang tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan satu mungkin saya jawab, kalau tidak ada alhamdulillah kita tutup. Oke. Untuk air itu apa cuma panas atau bisa spot sirah atau yang lainnya? Yang lainnya, apapun bentuk penyakitnya, mau cekot-cekot kepala, mau panas, mau mencret, mau meriang, apapun penyakitnya itu adalah bisa jadi dari penyebab ain. Bahkan kanker, gula dan seterusnya, sebagian ulama itu juga bisa disebabkan karena penyakit ain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nggih, monggo Pak. Apakah doa yang kita lakukan setiap hari untuk menghindari penyakit ain? Oke, apa yang bisa kita baca di antara doa atau zikir agar kita terhindar dari penyakit ain? Rutinkan baca zikir pagi, zikir petang. Itu yang ada di zikir pagi, zikir petang, itu sudah komplit menjaga kita dari berbagai macam keburukan, di antaranya penyakit ain. Kalau pagi kan kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma
khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Cuman kalau anak bayi, anak kecil, anak-anak jenengan, nah ini yang rentan dipuji oleh orang di luar sana dan kita nggak tahu, setelah mandi bacakan dia. Bacanya apa? Kalau untuk kita kan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu untuk kita. Tapi kalau untuk orang lain, untuk anak misalkan karena anaknya contoh laki-laki, maka u'idzuka. Kalau tadi a'udzubika. Kalau ini u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq boleh, atau zikir yang lain yang diajarkan Nabi Muhammad, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad, bisa cari di Google, harus dihafalkan. Pertemuan besok sebelum mulai kita ujian baca doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada door prize-nya. Harus, kalau ini wajib karena ini penting. Kalau jenengan kan habis anak mandi, habis mandiin anak biasa diporai pakai minyak telon macam-macam, tujuannya agar tidak terkena penyakit. Nah sama, itu doakan anak setelah mandi, tujuannya agar anak juga tidak terkena penyakit. Pagi habis mandi didoain itu. Kan di luar sana nggak ngerti, keluar main lompat, ya Allah. Kalau kita mungkin masya Allah anak sopo sih kok pencilaan. Nah kalau orang di luar sana kan nggak ngerti, anak sopo sih kok pinterin temen, oh. Pencilaan meronong merene sehat, pok si aja nah. Pulang-pulang meriang. Kalau anaknya putri berarti K diganti Ki. U'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamah. Cari itu di Google, insya Allah ada. Kalau nggak ada nanti saya kirimkan ke Pak Wir. Kayaknya di grup Selagi Mengaji juga ada grupnya, cuman saya nggak masuk di situ. Nggak apa-apa Pak, jangan dimasukin juga, karena sudah grupnya banyak sekali. Beneran saya nggak usah dimasukin. Nah, jadi nanti saya kirim ke Pak Wir, nanti Pak Wir yang dikirim ke grup Selagi Mengaji. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup, ada lagi? Mas Bambang. Ain itu disebabkan karena dua, kagum dan hasad. Ya tinggal dia itu masuknya apa itu? Mungkin kagum tapi ada hasadnya itu. Nggak mungkin jelek-jelekin, mungkin karena bisa jadi ada hasadnya. Pokoknya kalau ada kagum dan ada hasadnya bisa muncul ain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau istri yang muji bisa juga, makanya istri muji suaminya, masya Allah, bojone sopo sih ganteng. Tapi kok pesek. Nah, itu tadi muji tapi untuk dibeleskan. Ya, suaminya juga apa-apa. Mas kok jenengan nggak pernah muji mas sekarang mas. Afwan dik dengar pengajar Ustaz mereka nggak boleh banyak muji, kan berat juga gitu. Jadi muji silahkan, tapi harus pakai masya Allah. Walaupun itu dari suami atau dari istri, pakai masya Allah. Tapi kadang mujinya suami ini nggak tahu jujur atau bohongan itu. Karena bohongnya untuk istri itu juga pahala dan diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya. Itu lagi? Cukup ya? Oh ya, monggo. Takjubnya tidak diutarakan, dibatin saja. Kalau lihat penjelasan yang disampaikan oleh ulama tadi, al-ain ta'thirun salbiyun minal kalam awil nazar. Ain itu adalah efek jelek yang muncul dari ucapan, berarti kan ini pujian yang muncul pakai ucapan, awil nazar, atau muncul dari pandangan. Berarti kalau lihat pengertian di atas bisa jadi hanya lewat dengan pandangan, walaupun tidak
terucap lewat lisan. Jadi wallahu ta'ala alam juga bisa. Jadi jenengan kalau muji dalam hati juga sebutkan nama Allah. Sebagian ulama kenapa penyakit ini muncul? Karena kagum, kemudian penyakit ain itu muncul karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Ada yang dipuji tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun muji, ngucap atau tidak ngucap, tetap sisipi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu? Enggak ada. Ada. Oh iya, monggo. Ustadz, kita sekarang kan hidup di zaman media sosial dan jualannya juga pakai marketplace. Saya nggak nyebutin merek. Apa namanya di status dan seterusnya. Jualan online agar tidak terkena ain. Bagaimana Ustadz? Pertama, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ketika kita mau upload status, kan kita tujuan upload statusnya bukan untuk pamer atau bukan untuk show off. Show off itu unjuk ini loh saya punya ini loh saya punya itu, kan tidak. Karena tujuannya kita adalah untuk berdagang. Satu, ketika sebelum jenengan upload, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan semoga Allah berkahi dagangan tersebut. Kemudian yang kedua, insya Allah orang yang melihat status atau melihat dagangan kita, ngerti mereka semua bahwasanya kita ini adalah pedagang. Yang namanya dagang ya harus tawa dan memamerkan dagangannya. Kemudian yang ketiga, ketika diupload mungkin di captionnya ya, caption itu di tulisannya, status kan kadang ada foto kemudian ada tulisannya, monggo dipilih baju-baju yang ada di rumah semuanya ready dan bagus-bagus, dalam kurung jangan lupa ucapin Masya Allah. Jadi ngingetin orang yang baca agar dia juga membaca Masya Allah. Ada jubah bagus, ada gamis bagus, ada cadar bagus di rumah ready, tinggal sekian, monggo yang pingin mampir, jangan lupa ucapkan Masya Allah. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Sudah ya? Kalau saya buka terus kayaknya nggak selesai-selesai. Iya. Kalau kita tahu, maka di sini kata para ulama, bentuk penjagaan diri dari penyakit ain adalah tidak banyak mengumbar dengan apa yang kita miliki. Baik itu uang, harta, kendaraan, dan seterusnya untuk diminimalisir agar tidak terkena penyakit ain. Kalaupun ternyata kita harus memperlihatkan apa yang kita miliki dengan satu dua pertimbangan yang mungkin masing-masing ya, pertimbangan saya, pertimbangan fulan kan berbeda-beda. Kalau memang ada pertimbangan yang harus ditampakkan apa yang kita miliki, maka tentu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi. Kalau jenengan pernah umroh, kalau jenengan pernah ke negeri Arab, Saudi terutama, biasanya itu banyak ditempel di mobil-mobil itu tulisan Masya Allah, tulisan Barakallahu fiik. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang ngelihat itu, lihat itu tulisannya. Hadza min fadli Rabbi, Masya Allah, besar di kaca belakang. Jadi orang yang di belakangnya lihat, oh Masya Allah. Jadi secara nggak langsung dia ngelihat, Masya Allah. Itu banyak di Saudi seperti itu. Kemudian rumah-rumah depannya ada tulisan Masya Allah. Harapannya, tujuannya adalah orang yang ngelihat itu, dia ngelihat tulisan tersebut dan dia ikut membaca agar tidak menimbulkan penyakit ain. Jadi kalaupun memang seperti itu, sisipi hal-hal demikian tujuannya untuk menghindari penyakit ain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin terakhir yang bisa saya jawab. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, insya Allah bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang.
Billahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.